Kita berfungsi untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan nasional bagi peserta, di mana kita mengharapkan bahwa nantinya apabila ada penduduk atau masyarakat yang sakit, mereka tidak jadi jatuh miskin karena sakitnya. Jadi kita bersama-sama masyarakat, semuanya kita bergotong royong bagaimana caranya supaya mereka yang sakit tidak sampai mereka harus mengorbankan harta benda untuk pengobatannya. Dalam waktu rank 10 tahun ini kita bisa mencapai 98% lebih penduduk yang sudah terdaftar, itu termasuk yang terbesar jumlahnya, kemudian jumlah kecepatan untuk penduduknya terdaftar, kita memang terbesar. Kita komprehensif, bukan hanya untuk pengobatannya saja, tapi kita dari mulai promotif, preventif, kuratif sampai rehabilitatifnya kita ada. Halo, assalamualaikum, apa kabar sahabat IPOL? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si IPOL. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Sahabat IPOL, dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional yang berkelanjutan dan tentunya mudah diakses oleh masyarakat, BPJS Kesehatan terus melakukan inovasi dan juga bersinergi bersama seluruh pemangku kepentingan. Namun demikian, sosialisasi dan edukasi yang selama ini dilakukan tidak lantas serta-merta membuat masyarakat mengetahui dan mudah paham terkait alur layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat. Untuk mengulik lebih jauh tentang hal ini, podcast IPOL mengangkat tema alur layanan JKN BPJS Kesehatan no ribet-ribet, dan telah hadir bersama kita Ibu Desi Ernawidarti. Beliau merupakan Kabag Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan pada BPJS Kesehatan Jakarta Utara. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah baik. Insya Allah sehat ya? Insya Allah sehat, harus sehat. Harus sehat. Ini bekerja terus, hobi kulinerannya masih bisa jalan kan Bu? Kelihatan banget ya hobi saya kuliner. Harus jalan terus, jadi emak-emak itu harus hobi kuliner, jadi nanti bisa kasih tahu ke anak-anaknya mana yang sehat mak, mana yang enggak gitu. Iya. Jadi bekerja keras juga, tapi happy juga jalan ya Bu ya? Harus ada, iya. Oke. Ibu Desi, sebelumnya terima kasih nih, podcast kita bukan yang untuk pertama kali nih ya, sudah beberapa kali hadir, jadi terima kasih banget nih Bu. Ya, kita juga makasih dengan adanya Om Timur ya. Jadi bisa meneruskan informasi kepada peserta. Jadi masyarakat bisa lebih tahu juga tentang BPJS Kesehatan. Baik Ibu Desi, ini kita langsung saja nih ya ke podcast kita. Jadi ini sebetulnya kan banyak nih Bu masyarakat yang belum mengetahui sebetulnya tuh apa sih peran dan fungsi dari JKN dan BPJS Kesehatan itu Bu? Ya. Jadi mungkin sebelum saya jelaskan tentang fungsinya, yang harus mungkin masyarakat ketahui ada apa sih itu JKN, apa itu BPJS Kesehatan gitu ya. Nah kalau JKN sendiri itu kan program jaminan kesehatan nasional yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan kami BPJS Kesehatan adalah kita yang sebagai pemandu atau menjalankan dalam program ini gitu ya. Badan penyelenggaranya. Nah, untuk KIS-nya sendiri itu berupa kartunya. Kartunya sekarang bisa berupa kartu elektronik atau kita kan sudah juga menggunakan single use untuk identitas, jadi bisa menggunakan NIK. Oke. Nah, jadi kita berfungsi untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan nasional bagi peserta, di mana kita mengharapkan bahwa nantinya apabila ada penduduk atau masyarakat yang sakit, mereka tidak jadi jatuh miskin karena sakitnya. Jadi kita bersama-sama masyarakat, semuanya kita bergotong royong bagaimana caranya supaya mereka yang sakit tidak sampai mereka harus mengorbankan harta benda untuk pengobatannya. Melalui JKN BPJS Kesehatan ini. Karena kan masyarakat banyak yang taunya tuh
SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional itu nggak hanya BPJS Kesehatan ya Bu ya, ada yang lain juga ya, kawan-kawan di lembaga lain gitu ya. Oke Bu Desi, kalau BPJS Kesehatan sendiri sebenarnya hadir melayani masyarakat Indonesia sejak kapan sih Bu? Ditetapkan oleh undang-undang dan pemerintah itu sejak tahun 2014. Jadi sekarang kita sudah 10 tahun lebih ya. Kalau dihitungnya udah remaja ting-ting gitu kali ya. Jadi sudah banyak yang kami lalui dan sudah banyak yang kami inovasi lakukan ya untuk menambah peningkatan mutu layanan. Jadi mudah-mudahan masyarakat sekarang juga sudah bisa melihat ada perbandingan, ada perbedaan peningkatan mutu layanan dari mulai tahun 2014 sampai sekarang tahun 2025. Dengar-dengar kabar nih BPJS Kesehatan Indonesia ini yang terbesar di dunia, betul nggak sih Bu? Dari sisi luasan cakupannya, dari gitu ya? jumlah pesertanya. Ya. Jadi dalam waktu rank 10 tahun ini kita bisa mencapai 98% lebih penduduk yang sudah terdaftar, itu termasuk yang terbesar jumlahnya, kemudian jumlah kecepatan untuk penduduknya terdaftar, kita memang terbesar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, coveragenya juga ya. Iya. Indonesia kan luas gitu dan BPJS ada di mana-mana ya. Iya, jadi kita juga untuk penanggungannya kita komprehensif, bukan hanya untuk pengobatannya saja, tapi kita dari mulai promotif, preventif, kuratif sampai rehabilitatifnya kita ada. Jadi komprehensif semuanya. Menyeluruh, komprehensif ya. Iya. Kemudian Bu, untuk SJSN sendiri nih, Sistem Jaminan Sosial Nasional itu kan sebetulnya kita tahu ada yang lain ya, misalkan BPJS TK ataupun yang lain. Nah, sebetulnya peran dan fungsi dari BPJS Kesehatan ini sendiri seperti apa sih Bu? Apa manfaat yang bisa diraih oleh pesertanya? Kalau untuk di BPJS Kesehatan sendiri, untuk manfaat layanannya itu ada mulai dari tadi saya bilang promotifnya kita ada pemberian informasi, kemudian preventifnya kita ada pencegahan dengan misalnya kita ada imunisasi pada bayi, kemudian ada pemeriksaan screening kesehatan, ada senam bersama gitu ya, kemudian untuk pengobatannya ya ada rawat jalan, rawat inap, sampai bahkan ICU pun pengobatan yang intensif pun kita tanggung gitu ya. Kemudian apabila misalnya peserta ada yang sakit harus perlu rehab medis pun itu pun asal sesuai indikasi medis itu bisa masuk jaminan kita. Nah dengan stakeholder yang lain, dengan asuransi yang lain gitu ya, seperti misalnya BPJS TK ataupun Jiwasraya, kita itu saling berkolaborasi. Jadi sesuai dengan regulasi, apabila memang ada yang harus kita lakukan bersama, kita pasti melakukan kolaborasi. Oke, jadi luas ya cakupannya. Tadi ada kuratif juga, ada semacam apa nih, sosialisasi kesehatan gitu ya. Ada, jadi kita dari vaskes-vaskes kita pun ada yang memberikan informasi, ada mereka melakukan sosialisasi gitu ya. Ketika sebelum misalnya melakukan senam sehat, ada edukasi dulu dari dokternya, bagaimana cara hidup sehat. Apalagi kan zaman sekarang apa-apa udah instan gitu ya. Banyak yang menjual makanan-makanan cepat saji, anak-anak kita lihat jajannya sekarang udah yahut-yahut ya jajanannya. Waduh, ya ultra processed food ya, macam-macam ya, cepat lagi bisa cepat, pesan instan, tanpa mereka keluar dari rumah. Belum lagi mager ya. Iya, cukup gerakan jari datang tuh makanan gitu kan. Jadi memang harus ada edukasi dari para tenaga kesehatan. Memang mengobati itu memang bisa dilakukan, tapi kan akan lebih baik bila mencegah. Jadi kita harapkan semua vaskes kami yang sudah bekerja sama dengan kami, selain melakukan pengobatan, mereka juga memberikan edukasi bagaimana menjalani gaya hidup sehat. Itu nggak hanya untuk lansia ya, untuk usia produktif atau remaja-remaja kekinian Gen Z? Lahir sampai jadi kan ibu-ibu yang lagi hamil juga kan sudah mulai harus bagaimana nutrisi anak bayi yang menyiapkan itu ya. Waduh. Jadi, berarti Gen Z kayak saya gini bisa juga ya Bu ya? Gen Z ya. Bisa ikut senam ya Bu ya? Bisa. Ikut senam, senamnya ya? Tapi jangan yang harus menyesuaikan umur gitu loh. Oke ya. Oke. Sadar diri gitu. Loncat-loncat udah nggak bisa lagi ya. Oke. Ya goyangnya yang gini-gini. Oke Bu Desi nih, ini udah mulai seru nih. Tapi kayaknya banyak persepsi di masyarakat menyebut kalau kalau udah BPJS Kesehatan tuh alur layanannya tuh beribet. Tanggapannya gimana nih Bu? Ya, jadi gini Om. Panggilnya Om ya Om ya? Boleh silakan. Pakai Pak juga boleh, Mas boleh. Atau Dek. Ya, jadi
Di mana-mana kita tahu kalau misalnya orang yang belum pernah tahu, belum paham, belum mempelajari, pasti kesimpulannya ribet, jelimet gitu ya, nggak dibantuin gitu. Nah, jadi segala sesuatu itu memang kita harapkan masyarakat juga mempelajari. Kalau saya mau memakai BPJS, apa ya yang harus saya punya gitu, apa yang harus saya bawa, apa yang harus saya lengkapi gitu. Paling nggak tahu secara garis besar informasinya, dan informasi itu kan sekarang gampang banget ya kita tahu ya. Mbah Google itu punya segala hal yang kita pengen tanya gitu ya. Jadi misalnya paling nggak kita kan bahwa kita sudah terdaftar. Kemudian kalau misalnya kita mau berobat, kemana dulu nih kita berobatnya? Misalnya ke FKTP, apa yang harus kita bawa? Kalau untuk saat ini, kalau misalnya kasusnya tidak emergensi, berarti nanti peserta berobat pertama kali itu ke vaskes tempat dia terdaftar. Nah, itu juga bisa dilihat kalau misalnya dia punya kartu, ada di kartunya. Atau kalau misalnya di kartu elektronik juga ada di situ ya, di mobile CKN-nya nanti bisa dilihat. Nah, ketika mau berobat ke sana cukup membawa kartu atau kartu elektronik, atau juga bisa membawa KTP. Cukup itu aja. Artinya memang harus sudah ada bekal dulu ya, harus sudah disiapkan. Itu yang sebetulnya masyarakat lupa, dan itu yang membuat persepsinya jadi ribet. Padahal sebenarnya kalau dipersiapkan lebih dahulu tentu semuanya lancar. Segala sesuatu kan harus kita pelajari dulu gitu ya. Kayak misalnya kita mau ngomong, mau apa, harus kita pelajari dulu.